Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Isnaini Fadila, mahasiswi BKI kelas 6D. Di sini saya akan mencoba sedikit memaparkan isi dari majalah yang telah saya buat dengan tema Story of My Life. Jadi cerita tentang hidup saya. Saya punya prinsip dan punya moto hidup, yaitu hiduplah kamu dengan dirimu sendiri, dengan apa adanya kamu, tanpa menjadi orang lain, karena kamu punya jalanmu sendiri, punya proses sendiri, dan punya kesuksesan sendiri. Nah, di keluarga saya ini adalah anak terakhir atau anak keempat dari 4 bersaudara, anak bungsu. Saya lahir tanggal 13 Maret tahun 2000 di sebuah kampung kecil, tepatnya di Kabupaten Bandung, di Kecamatan Cangkuang. Lalu orang tua saya bernama Hajah Komalasari dan Haji Ayu Suharna. Nah, kakak saya punya 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Mereka sangat dekat dengan saya. Lalu kegiatan keluarga besar biasanya dilaksanakan ketika setelah Idul Fitri. Nah, 1 minggu atau 1 bulan setelah Idul Fitri itu biasanya ada kumpul keluarga besar semuanya dari keluarga bapak. Soalnya kalau dari keluarga ibu memang semuanya di satu lingkungan gitu. Kalau keluarga bapak berbencar rumah-rumahnya gitu. Jadi ada momen untuk berkumpul. Lalu proses pendidikan ketika usia 3 tahun saya sudah masuk pendidikan formal, yaitu di TK. TK saya 2 tahun ketika usia 3 tahun dan ketika usia 4 tahun. Nah, ketika usia 5 tahun saya melanjutkan ke SD atau MI, lalu dilanjutkan kembali ke Sanawiyah atau SMP, dan dilanjutkan ke Mualimin atau SMA. Saya sekolah di pesantren Persis gitu. Nah, ketika masuk ke perguruan tinggi saya masuk di UIN, mengambil jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, saya masuk di kelas D. Nah, ketika awal proses pembelajaran saya merasa sangat senang, antusias, karena punya teman baru, punya pengalaman baru, punya suasana baru, punya lingkungan baru gitu. Jadi saya sangat menikmati awal perkuliahan. Lalu di kosan juga sama, saya memiliki teman baru, keluarga baru gitu. Apalagi kan kalau di kosan lebih intens karena kan kalau libur mungkin bisa 24 jam di kosan gitu. Jadi makin banyak teman di berbagai jurusan, tidak hanya di kelas saja. Lalu tur yang mengesankan itu sebetulnya banyak, tapi ada satu yang kemarin terdekat gitu. Ketika praktek mata kuliah bimbingan kelompok atau bimbingan konseling kelompok ya, karena dari tur itu kita makin mengenal satu sama lain, teman-teman kita gitu, saling lebih dekat gitu, lebih banyak bercerita gitu ketika perjalanan. Lalu guru dan dosen yang menggugah, semuanya itu sama menggugah dan menginspirasi. Sama-sama mereka itu memiliki ilmu yang sangat banyak gitu. Cuman ada beberapa yang saya terpikat dengan kata-katanya, seperti Haji Isep, lalu Ibu Novi gitu. Karena beliau-beliau itu selain ilmunya yang luas, tapi beliau-beliau itu juga menempatkan mahasiswa itu sebagai teman, bukan hanya sebatas murid gitu. Jadi kita bisa lebih dekat, kita bisa bebas untuk bercerita apapun, untuk bertanya apapun gitu. Lalu sikap keagamaan, saya ini karena didikan dari orang tua dan lingkungan itu sikap keagamaannya sangat kuat, landasan agamanya sangat kuat, lalu kepercayaan, kejujuran, amanah itu sangat dijunjung tinggi, maka itu juga menjadi melekat di dalam diri saya gitu. Lalu teman-teman kuliah itu kan tadi bukan hanya di kelas saja, tapi juga di kosan, lingkungan kampus, banyak teman kenalan dari luar banyak kenalan dari luar jurusan gitu, selain jurusan bimbingan konseling Islam. Jadi ketika saya kuliah, alhamdulillah banyak teman baru. Lalu lingkungan bisnis sebetulnya saya di rumah juga lingkungan bisnis, karena kan ibu berbisnis bikin baju. Lalu kakak berbisnis di bidang bangunan. Lalu saya sendiri juga bisnis di bidang fashion gitu, sama seperti ibu. Cuman kalau ibu lebih ke jahitnya, saya lebih memasarkannya gitu. Lalu prospek pekerjaan, saya inginnya nanti setelah kuliah itu menjadi guru BK. Karena kan kalau jadi guru itu berarti kita bisa mendidik sekaligus membimbing. Jadi kita bisa merangkap, kita bisa double gitu. Lalu agenda karir ke depan, 5 tahun ke depan saya ingin selain jadi guru BK, saya ingin punya toko, punya gerai sendiri gitu.
lalu juga punya tempat praktek sendiri sih inginnya gitu. Jadi agar tidak nebeng ke orang lain gitu. Lalu resensi buku yang menginspirasi itu buku dari Azam Syukur Rahmatullah mengenai The Power of Dream. Jadi di dalamnya itu dijelaskan bagaimana cara-cara atau kiat-kiat untuk menggapai mimpi. Kita harus bermimpi setinggi mungkin karena tidak ada yang mustahil ketika kita bisa melakukannya. Ketika kita bisa berusaha dan mengejarnya, itu akan menjadi kenyataan. Jadi tidak ada salahnya ketika kita untuk bermimpi setinggi mungkin gitu. Lalu satu bab buku yang pernah ditulis dulu mengenai pernikahan lewat online, lewat daring. Jadi dengan cerai lewat SMS, terus nikah lewat video call dan sebagainya gitu. Karena waktu itu sedang marak. Lalu sahabat Nabi yang menginspirasi sebetulnya banyak. Cuman ada beberapa yang mereka itu selain sebagai pembisnis atau orang kaya atau agnia, tapi mereka juga membela Islam dengan harta mereka gitu. Nah, saya juga ingin seperti mereka, seperti Abu Bakar, lalu Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang sangat sayang terhadap ibunya sampai-sampai ketika beribadah haji beliau rela untuk menggendong ibunya dengan jarak yang sangat jauh. Lalu membimbing karir. Nah, membimbing karir ini saya praktekkan ketika di bimbingan kelompok tadi itu. Karena ada beberapa konseli juga atau teman-teman saya yang lain justru yang masih bingung dengan karir selanjutnya gitu. Lalu dakwah melalui bimbingan dan konseling karir. Karena kan Islam itu sebetulnya fleksibel ya. Dakwah itu tidak hanya harus dengan mimbar, tidak hanya harus dengan dalil-dalil saja gitu, tapi dengan hal-hal kecil, dengan kita membuang sampah ke tempatnya itu juga sudah termasuk dakwah gitu. Jadi framing dakwah itu tidak sempit, luas gitu, dengan apapun juga bisa asal hal yang positif. Nah, lalu